Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disampaikan, selamat pagi rekan-rekan. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami terkait pengelolaan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Jadi dengan saya sendiri yaitu Nilu Putra Laksmi dan rekan saya Dan saya Nama Fanila. Saya John Peter Estemi Sulwakti. Saya Lili Indasari. Baik, jadi di sini kami akan langsung memulai presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 1. Jadi yang pertama ini yaitu ada pengelolaan PNBP yang akuntabel, artinya yaitu memastikan transparansi dalam penerimaan negara. Nah, PNBP itu artinya seluruh penerimaan pemerintah selain pajak. PNBP ini diatur dalam dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016. Berikut penjelasannya yaitu PNBP merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari layanan pemerintah kepada masyarakat namun bukan dari pajak. Di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, pengelolaan PNBP diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 yang menetapkan jenis dan tarif layanan termasuk di kantor imigrasi. Selanjutnya, jenis-jenis PNBP. Pengelolaan PNBP di kantor imigrasi. Yaitu jenis-jenisnya ada penerbitan paspor. Penerbitan paspor biasa dan elektronik adalah salah satu sumber utama PNBP di kantor imigrasi. Selanjutnya, jenis visa. Visa untuk kunjungan, tinggal terbatas dan lainnya menjadi bagian penting dari penerimaan negara bukan pajak. Lalu ada izin tinggal. Proses perpanjangan izin tinggal dan alih status adalah layanan yang juga berkontribusi pada PNBP di imigrasi. Selanjutnya mekanisme penerimaan PNBP, di mana PNBP di kantor imigrasi itu dimulai dari pembayaran, di mana pembayaran akan dilakukan melalui simponi atau kanal elektronik lainnya untuk kemudahan. Lalu setelah dilakukan pembayaran dilakukan proses verifikasi, di mana bukti pembayaran diverifikasi oleh petugas untuk memastikan kesahan transaksi dan lanjut ke tahap selanjutnya. Lalu bukti pembayaran yang telah diverifikasi akan dicatat otomatis di sistem keuangan negara untuk akurasi data. Selanjutnya adalah pencatatan PNBP, mekanisme dan laporan. Pencatatan dan pelaporan PNBP memastikan transportasi dan akuntabilitas mendukung transparansi dan akuntabilitas mendukung pengelolaan yang sistematis serta memfasilitasi audit oleh pihak berwenang. Statistik PNBP di kantor imigrasi menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan, mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan dan transparansi dalam proses penerimaan. Selanjutnya ada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Baik, kita di sini untuk memahami pentingnya akuntabilitas dalam PNBP. Akuntabilitas administrasi, setiap transaksi PNBP itu harus dapat dipertanggungjawabkan, memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan meminimalisir risiko penyimpangan. Dan yang kedua, akuntabilitas finansial. Pengelolaan PNBP harus memenuhi standar yang jelas, memungkinkan audit dan verifikasi oleh pihak berwenang untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Dalam pengelolaan PNBP ini, dua prinsip utama yang dijaga adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas berarti setiap transaksi bisa dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun keuangan. Transparansi berarti data penerimaan terbuka untuk diperiksa oleh pihak berwenang untuk mencegah terjadinya selisih atau temuan audit. Dilakukan verifikasi ganda antar sistem, pengawasan oleh
bendahara penerimaan serta rekonsiliasi rutin dengan data KPPN. Selanjutnya ada upaya pencegahan selisih dan temuan audit. Jadi ada beberapa upaya, yaitu yang pertama verifikasi ganda. Verifikasi ganda ini memiliki tujuan memastikan keakuratan data melalui sistem. Yang kedua, pengawasan berkala untuk monitoring rutin oleh petugas keuangan, dan yang terakhir rekonsiliasi rutin atau penyesuaian data untuk akurat laporan. Selanjutnya ada tantangan dan solusi untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan PNBP. Tantangannya yaitu biasanya adalah kesalahan input data dan gangguan sistem. Kesalahan input data dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang mengganggu akurasi pengelolaan penerimaan negara dan memerlukan verifikasi berulang untuk mengoreksi kesalahan. Yang kedua ada gangguan sistem. Gangguan pada sistem elektronik seperti Simponi dapat menghambat proses pembayaran dan pencatatan. Namun, solusi cepat melalui koordinasi dengan helpdesk dapat meminimalkan dampak negatif. Untuk mengatasi tantangan di atas, diperlukan peningkatan kompetensi petugas keuangan serta koordinasi yang cepat dengan helpdesk, Simponi, dan KPPN agar semua transaksi tetap tercatat dengan benar. Jadi sebenarnya itu pengelolaan PNBP yang sistematis dan transparan dan sesuai regulasi. Pengelolaan PNBP di kantor imigrasi merupakan wujud tanggung jawab kita kepada negara. Dengan penerapan sistem yang akuntabel dan transparan, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang diterima benar-benar masuk ke kas negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.